Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman netizen semuanya. Di Indonesia ada banyak bentuk pesugihan. Salah satu pesugihan yang terkenal ialah pesugihan sate gagak. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dinyalakan loncengnya, dan juga di-share video-videonya. Dan juga bisa ditulis di kolom komentar apabila ada kritik dan saran. Oke, terima kasih banyak. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Selamat mendengarkan. Mendapatkan uang gaib melalui media sate gagak merupakan ciri khas ilmu pesugihan Dewi Lanjar. Dikisahkan sosok gaib Dewi Lanjar memiliki kekayaan yang melimpah, berupa harta emas, lantakan, dan tumpukan uang yang tak terhitung nilainya. Uniknya, mata uang yang dimiliki Dewi Lanjar ini mengikuti mata uang yang berlaku di alam manusia. Konon, mata uang rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan lain-lainnya terdapat dalam tumpukan uang yang dimiliki oleh Dewi Lanjar. Itulah sebabnya banyak orang yang berupaya mendapatkan uang gaib tersebut. Mata uang yang diinginkan tergantung peminatnya, asalkan syarat yang diminta Dewi Lanjar dapat dipenuhi, yaitu sate gagak. Jika dipikir secara sepintas, mudah saja menyediakan sate gagak, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Itulah yang dialami oleh pencerita kita yang bernama Samsudin yang berusia 48 tahun. Pengalaman yang saya miliki sangat menakutkan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Sebaiknya untuk yang mendengarkan jangan coba-coba untuk mengikutinya, kenang Samsudin yang menetap di kampung Perkalipan, Cirebon. Bagaimana kisah itu terjadi? Awalnya kami ingin membuktikan uang gaib. Sebenarnya saya pribadi tidak terlalu mempercayainya. Tetapi teman saya mengatakan ada seorang kiai di Banyumas, Jawa Tengah yang memiliki kemampuan mendatangkan uang gaib, sahut Samsudin. Selanjutnya dikisahkan Samsudin bersama 8 orang temannya menemui Kiai Dullah di Banyumas. Mereka mengutarakan niatnya untuk mendapatkan uang gaib. Ketika itu Kiai Dullah hanya tersenyum mendengarnya. "Apakah kalian sudah mantap dengan niat itu? Apa tidak takut dengan resiko yang dihadapi?" tanya Kiai Dullah. Tentu saja, semuanya menjawab mantap dan siap dengan resikonya. Niat itu memang sudah bulat dan tidak mungkin diubah lagi. "Baiklah, siapkan seekor burung gagak. Nanti kita lihat lagi apa yang akan terjadi," ujar Kiai Dullah. Beberapa hari kemudian, Kiai Dullah bersama 9 orang itu berangkat menuju pasar burung di Pleret, Cirebon. Nasib mereka mujur. Burung gagak berwarna hitam kelam berhasil diperoleh dengan harga Rp250.000 per ekor. Pada hari yang telah ditentukan, mereka berkumpul di rumah rekan Samsudin untuk membahas rencana semula. "Berapa uang yang kalian inginkan?" tanya Kiai Dullah yang memimpin acara itu. Samsudin dan teman-temannya bingung mendengar pertanyaan yang mengejutkan itu. "Loh, kalian bagaimana? Ingin mendapatkan uang gaib tapi tidak tahu jumlahnya," kata Kiai Dullah kesal. 15 miliar Kiai, ujar rekan Samsudin memecah keheningan. "Rupiah, dolar, atau ringgit?" tanya Kiai Dullah menyambung cepat. "Rupiah." Serentak jawaban keluar dari 9 orang yang sedang bermimpi untuk menjadi kaya tanpa susah payah itu. "Baiklah, burung gagak itu kalian potong dan siapkan 15 tusuk sate. Lalu siapa yang akan berjualan sate gagaknya?" tanya Kiai Dullah. Samsudin dan temannya hanya terbengong mendengar pertanyaan itu. "Apa maksud Kiai?" tanya Samsudin. "Salah seorang di antara kalian bertugas menjual 15 tusuk sate gagak. Apabila ada yang datang membeli, jangan berikan sate itu sebelum sang pembeli membayar 1 miliar untuk satu tusuk satenya," kata Kiai Dullah menjelaskan. "Siapapun yang berjualan harus memastikan pembeli menyediakan uang sebanyak yang kalian inginkan. Kalian juga harus membawa selembar uang 100.000 sebagai contoh. Katakan pada pembeli agar menyediakan uang seperti uang yang kalian bawa itu," lanjut Kiai Dullah. Kesembilan orang itu tersenyum mendengar penuturan Kiai Dullah. Tampaknya tidak terlalu sulit mendapatkan uang bermiliar-miliar rupiah. Tetapi mereka serentak diam ketika Kiai Dullah bertanya, siapa yang akan bertugas menjadi penjual sate gagak. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Mereka saling tunjuk siapa yang akan menjadi penjualnya. Setelah disepakati, Samsudin dipilih mengambil tugas itu. Kiai Dullah lalu memanggil Samsudin untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan saat jualan. "Kamu harus berani dan jangan gentar. Ingat, dalam dunia gaib, justru penjual yang menjadi raja dan bukan pembeli," nasihat Kiai Dullah. Memang terdengar aneh, bisnis manusia jelas mengatakan pembeli adalah raja, sementara di alam gaib sebaliknya, penjual adalah raja.
Pada malam Jumat sekitar pukul 9 malam, dengan menggunakan mobil mereka menuju tempat yang dipilih untuk berjualan sate gagak. Lokasinya di muara sungai Kalijaga, persis di tepi laut. Seorang diri, Syamsuddin berjalan ke arah lokasi tersebut sambil membawa 15 tusuk sate gagak dan peralatan untuk membakar sate. Lokasi tersebut dipenuhi pepohonan lebat dan alang-alang. Sambil berjalan, Syamsuddin terus membabat alang-alang dengan sebilah parang. Sekitar 1 meter dari tepi laut, Syamsuddin membersihkan tempat yang akan digunakannya berjualan. Setelah itu, dia mulai membakar satu persatu sate yang dipersiapkannya. Sementara itu, posisi Kiai Dullah dan teman-temannya berada di dekat mobil yang berjarak sekitar 500 meter dari Syamsuddin. Kiai Dullah melakukan ritual di dekat mobil tersebut. Tepat jam 10 malam, 15 tusuk sate sudah dibakar dan sudah matang. Aroma daging terbakar menyeruak ke segala arah. Sebagaimana petunjuk Kiai Dullah, Syamsuddin berteriak-teriak seolah memanggil para pembeli. "Sate gagak, sate gagak, siapa yang mau beli?" teriak Syamsuddin sambil mengacung-acungkan satenya. Tampaknya belum ada yang datang untuk membeli. Syamsuddin sudah mulai didera rasa takut. Suasana malam terasa semakin mencekam. Debur ombak dan desiran angin mendirikan bulu roma. Pada saat itu, Syamsuddin membaca doa-doa di dalam hati. Beberapa saat kemudian, Syamsuddin tersentak kaget mendengar suara petir yang keras. Kilatan petir bahkan berjarak beberapa meter dari tempat duduknya. "Astagfirullah," teriak Syamsuddin dalam hati. Kilatan petir terasa menyambar kepala, hingga secara refleks ia menunduk untuk menghindarinya. Belum hilang rasa kaget mendengar petir, tiba-tiba seekor burung hantu terbang berputar-putar. Syamsuddin yang tangan kanannya masih memegang sate gagak langsung saja mengacung-acungkan tangannya itu sambil berteriak. Sementara tangan kirinya memegang selembar uang 100.000 rupiah. Sate gagak, siapa yang mau beli?" teriak Syamsuddin dengan suara parau. Burung hantu itu hinggap pada sebatang pohon sekitar 10 meter darinya. Matanya menatap tajam. Syamsuddin balas menatapnya sambil terus berteriak-teriak menawarkan sate gagaknya. Burung hantu itu tiba-tiba turun ke tanah dan mulai berjalan mendekat. Tetapi tiba-tiba saja burung itu terlempar menjauh seperti mengeluarkan suara keras. Syamsuddin terkejut melihat kejadian itu, tapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sambil membakar sate gagak agar aroma daging tetap menyerbak, Syamsuddin terus berteriak-teriak memanggil pembelinya. "Sate gagak, sate gagak, sate gagak, siapa yang mau beli?" teriak Syamsuddin. Entah dari mana datangnya, Syamsuddin tersentak melihat sosok gaib berwujud manusia setengah badan muncul dari semak-semak belukar. Sosok gaib itu hanya terlihat dari dada ke atas, bagian perut dan kakinya tidak ada. Sosok gaib itu berambut gondrong, berwajah seram, dan matanya merah menyala, seperti melayang. Sosok itu mendekati Syamsuddin. Anehnya, sosok itu tiba-tiba berhenti 10 meter di depan Syamsuddin. Makhluk dari bangsa jin itu menatap tajam dengan mulut seolah-olah sedang berbicara. "Sate gagak, sate gagak, sate gagak, ayo beli sate gagak, murah-murah, 1 miliar hanya untuk 1 tusuk," kata Syamsuddin berteriak sambil mengacungkan sate gagak di tangan kanan dan uang 100.000 di tangan kirinya. Syamsuddin berharap makhluk gaib itu datang mendekatinya dan membeli satenya. Sebagaimana petunjuk Kiai Dullah, Syamsuddin harus menunjukkan sate gagak itu kepada pembelinya. Apabila sang pembeli berminat, maka Syamsuddin harus pula menyodorkan uang 100.000 rupiah untuk pembayarannya. Tetapi Syamsuddin heran melihat sosok setengah badan itu tidak juga mendekat. Padahal ekspresi wajah gaib itu terlihat berminat untuk membeli satenya. Syamsuddin tetap tidak menyerah. Dia terus berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Agaknya pancingan itu akhirnya berhasil. Sosok gaib itu bergerak mendekatinya. Namun, tiba-tiba saja sosok gaib itu mengeluarkan suara lengkingan keras seperti kobaran api. Sosok gaib itu terbakar dan kemudian lenyap. "Astagfirullah," teriak Syamsuddin dalam batin. Dia heran mengapa makhluk itu terbakar. Tetapi Syamsuddin tetap bertahan. Keinginannya untuk mendapatkan uang gaib sudah bulat. Apapun yang terjadi, Syamsuddin memang kesal dengan teman-temannya yang memilihnya untuk berjualan. Sementara mereka asik duduk di mobil menunggu perkembangannya. Pada saat itu, Syamsuddin tidak menyadari rekan-rekannya di dalam mobil sudah lari kocar-kacir akibat mobil mereka diguncang-guncang keras sejumlah sosok gaib hingga terperosok ke dalam parit. Bahkan Kiai Dullah pun yang merupakan kuncian dari pesugihan tersebut lari ketakutan. Sekitar jam 2 pagi, Syamsuddin melihat pemandangan aneh. 2 buah perahu melaju pelan dari arah muara sungai Kalijaga. Semakin lama perahu itu mendekati posisi duduknya dan hanya berjarak 1 meter dari tepi laut. Syamsuddin mengamati kedua perahu itu. Aneh,
tidak ada seorang pun di dalam perahu. Tapi Samsudin melihat dengan sangat jelas ada beberapa tumpukan karung di dalam perahu. Apa isi karung-karung itu, pikir Samsudin. Setelah Samsudin menghitung, ternyata jumlah karung itu ada 15 buah. Apakah karung-karung itu berisi uang 15 miliar? Tetapi mengapa perahu itu terus berjalan dan tidak berhenti, tanya Samsudin dalam hati. Kedua perahu itu berjalan di muara sungai dan menuju laut lepas. Deburan ombak seketika melenyapkan perahu itu. Syamsuddin mulai pesimis sate gagak yang dijualnya akan laku. Tapi dia belum juga mau beranjak pulang. Sebelum kedatangan sosok gaib Dewi Lanjar, dia masih menunggu putri dari bangsa jin yang sangat kaya itu. Menjelang pukul 3 pagi, Syamsuddin dikejutkan kedatangan seekor buaya putih berukuran raksasa. Lebar badan buaya itu mungkin sekitar 2 meter dengan panjang hampir 15 meter. Buaya itu berbadan besar, muncul dari dalam sungai dan berjalan terseok-seok mendekatinya. Sate gagak, ayo beli sate gagak, teriak Samsudin sambil menatap ke arah buaya yang berjarak sekitar 10 meter. Kali ini tubuh Samsudin gemetar, dia khawatir buaya itu akan memangsa dirinya dan bukan sate gagak yang dipegangnya. Lagi-lagi kejadian yang sama terulang, buaya yang mendekatinya itu terlempar jauh ke belakang. Tubuhnya melayang dan terhempas ke permukaan sungai. Suaranya keras menggelegar. Astagfirullah, teriak Samsudin. Beberapa saat kemudian muncul lagi buaya besar dan berjalan mendekatinya. Tetapi buaya itu kembali terhempas ke permukaan sungai. Setelah peristiwa itu, tidak ada lagi kejadian aneh yang dialami hingga akhirnya fajar pun menyingsing. Syamsuddin berkemas meninggalkan lokasi berjualan dan berjalan menuju teman-temannya yang menunggu di mobil. Dia heran melihat teman-temannya sibuk mendorong mobil yang terperosok di dalam parit. Apa yang terjadi? Tanya Samsudin. Seorang temannya mengatakan mobil itu diguncang-guncang oleh sosok tak kasat mata hingga terperosok ke dalam parit. Beruntungnya tidak terlalu membahayakan. Mobil pun dikeluarkan dari parit hingga mereka dapat pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Kiai Dullah bertanya kepada Syamsuddin seputar pengalaman yang dialaminya. Setelah mendengar cerita Syamsuddin, Kiai Dullah pun tersenyum. Tentu saja sate gagak itu tidak laku. Sepanjang berjualan kamu terus melantunkan zikir di dalam hati. Dewi Lanjar itu takut dan tidak berani mendekat, kata Kiai Dullah yang mengaku baru pertama kali ini gagal mendatangkan uang gaib. Menutup kisah ini, Samsudin berkata, mungkin ini merupakan pelajaran buat saya, bahwa mendatangkan uang gaib itu merupakan perbuatan yang batil. Buktinya makhluk-makhluk gaib itu takut dengan bacaan zikrullah. Begitulah teman-teman untuk cerita malam ini, mudah-mudahan dapat diambil sisi positifnya, bahwa mendatangkan uang secara gaib itu adalah merupakan tindakan yang dilarang oleh agama, dan hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Mungkin untuk malam ini cukup sampai di situ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.